Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, para penghafal Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempraktekkan metode tahfidz bitaghani, menghafal dengan lagu, ada 7 langkah penting yang harus kita perhatikan. Langkah yang pertama adalah kita harus meluruskan niat kita, bahwa kita hendak menjadi penghafal Al-Quran. Ini semata-mata kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin lebih dekat dengan Al-Quran. Kita ingin menyayangi dan mencintai Al-Quran. Insya Allah dengan niat seperti itu, kita akan dekat dengan Allah. Kita juga akan disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langkah yang kedua, kita harus memahami makna kata-kata yang ada di dalam ayat yang akan kita hafalkan. Sebagai contoh, misalnya ketika kita hendak menghafal surah Al-Baqarah ayat yang ke-37. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu mir Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kita harus tahu arti kata per kata dari ayat yang akan kita hafalkan. Misalnya, fatalaqqa Adamu, maka Adam menerima mir Rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat, fataba alaih, maka dia Allah menerima taubat atasnya, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha menerima taubat, maha penyayang. Kalau kita tahu arti dari ayat yang akan kita hafalkan, maka itu sudah menjadi modal yang sangat berharga bagi kita sekalian untuk mendapatkan kemudahan di dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita baca berulang-ulang ayat yang hendak kita hafalkan. Kita baca sambil melihat, kita baca sambil memejamkan mata, kita baca berulang-ulang, itu akan menjadi modal kita yang lain untuk mendapatkan kemudahan di dalam menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat, langkah yang keempat adalah kita hafalkan dengan lagu kita sendiri. Kita menghafal dengan sering membaca, kita menghafal dengan cara memejamkan mata kita, sampai betul-betul ayat itu kita hafal di luar kepala. Ini adalah langkah yang keempat yang harus kita lakukan, dan langkah yang keempat ini adalah langkah yang ditempuh oleh para penghafal pada umumnya. Masih ada 3 langkah lagi yang akan kita praktekkan di dalam metode Tabita. Insya Allah nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.